Kalau Allah mensyukuri, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasanajziz syakirin, apa kira-kira yang akan Allah balas dari kebaikan itu? Tentu saja syurga. Di akhirat dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, tidak hanya di akhirat, bahkan mendapat karunia dan rahmat di dunia ini. Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, sehingga umat Islam menjadi penguasa, dan mereka menerjemahkan rahmatan lil alamin dalam kehidupan dan pemerintahan mereka. Allah memberi kepada mereka kuasa untuk mentadbir dunia, dan bila mereka berkuasa, maka gunakan kuasa itu untuk menyebarkan yang hak, menegakkan yang hak. Saya teringat surah 22 ayat 41, ya, surah Al-Hajj kan, 41 tu apa bunyi ayat ini situ? Alladzina immakkannahum fil ardi, itu dia, aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kata orang-orang waktu itu dirujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah berhijrah ke Madinah. Allah memberi kemenangan pada mereka. Lalu berdirilah daulah Islamiyah, negara Islam. Allah menyatakan di situ, alladzina immakkannahum fil ardi, apabila kami beri mereka kuasa sebagai penguasa pemerintah di atas muka bumi, apa yang mereka buat? Firstly, aqamus salah. Ini yang pertama. Kita keluarkan ayat itu daripada Al-Quran. Tengok negara-negara umat Islam, apakah mereka mendirikan salat? Rasulullah setibanya di Madinah, apa yang Rasulullah buat? Masjid lebih dahulu. Rumah baginda itu entah salah berapa bulan baru buat rumah, entah salah berapa hari. Masjid dahulu. Aqamus salah. Yang kedua, wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah, maknanya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan peluang-peluang kerja bagi rakyat, hingga nanti rakyat mencapai, punya harta yang mencapai nisab, keluarkan zakat. Itu ekonomi berarti. Yang berikutnya apa? Wa amaru bil ma'ruf. Setelah salatnya ditunaikan secara benar, ekonomi pula berjalan dengan baik dan kuat, baru wa amaru bil ma'ruf. Dan berikutnya wa nahau 'anil munkar. Kalau kita lihat ayat ini dikeluarkanlah. Tengok pemerintah-pemerintah yang ada hari ini, apakah mereka melaksanakan? Subhanallah. Kecuali sedikit saja. Kebanyakannya, jangan-jangan leader pun tidak salat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah memberikan janji. Saya teringat dalam surah 24. Ada janji positif daripada Allah kepada orang-orang mukminin yang bersyukur kepada Allah. Seperti yang saya jelaskan dalam ayat 55, surah 24 ayat 55, Allah ada berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Cukupkah amanu saja? Tidak, diikuti dengan wa'amilus salih. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Yang kedua, waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Yang ketiga, waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Bagaimana keadaan mereka? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Subhanallah. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan, kalau janji dari Allah untuk orang mukminin positif, pasti akan berlaku kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Allah tidak menyebut kepada orang-orang yang beragama Islam. Tidak. Dalam iman ada Islam, tapi dalam Islam belum tentu ada iman. Apalagi Allah tidak berfirman wa'adallahu alladhina yani sakanu fi Indonesia. Tidak. Allah menjanjikan kepada penduduk Indonesia, ada ke dalam ayatnya? Tak ada. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beragama Islam, tidak. Alladzina amanu, orang yang beriman di antara kamu, wahai manusia. Orang yang beriman merujuk pada ayat 54, orang yang selalu mentaati Allah dan Rasul. Tengok, ati'u Allah wa ati'u Rasul.
Wa amilus salihat. Iman itu diterjemahkan dalam aktiviti. Mereka, orang mukmin adalah orang-orang yang cerdas dan cergas, aktivis. Apapun yang mereka lakukan selalu membawa kepada kemaslahatan, salihat. Ini ciri orang mukmin. Ucapannya, apa yang dilakukannya sentiasa memberi kebaikan. Nah, kita melihat diri kita hari ini kan jauh dengan ayat ini. Mungkin ada orang mendakwa dirinya mukmin, tapi tidak nampak. Iman kan dalam hati. Dia mesti ada indikasinya. Adanya iman itu. Apa indikatornya? Firstly, ialah salat. Aqamus salat tadi. Hari ini mendakwa mengaku diri sebagai mukmin, tetapi tidak salat. Jangan harap akan mendapat bantuan dari Allah. Jangan harap amar ma'ruf nahi munkar akan dilaksanakan kalau salat ditinggalkan. Punca segala kerusakan antaranya ialah kerusakan masyarakat, maksud saya kehidupan masyarakat ialah apabila meninggalkan salat. Jangankan ditinggalkan, disia-siakan saja salat akan mengakibatkan keruntuhan masyarakat. Masih ingat surah 19 ayat 59? Masih, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat. Surah 19 ayat 59. Lalu datang generasi berikutnya yang berbeza dengan generasi sebelumnya. Generasi macam mana? Yang adha'us shalah, melalaikan kewajiban salat. Melalaikan tu masih lagi salat, tapi salatnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Salatnya sahun. Salatnya tidak berittiba' kepada kaifiat salatin Nabi. Salatnya pada injury time, mendahulukan lunch daripada salat zuhur. Kan ada time untuk lunch kan? Ada time salat tak? Tak nampak kita di kedai-kedai. Kecuali dahululah. Pernah ketika Arqam masih ada, kalau mereka berniaga, waktu salat akan diletakkan di situ sign. Waktu salat, dia tutup saja. Kelatih ada. Kenapa kita di sini tidak ada? Anda yang punya pejabat, Anda yang punya ini, coba mulakan. Bagi contoh yang baik. Kalau lunch time di mana-mana ada kan? Lunch time di mana-mana. Coba tengok situ. Salat zuhur. Subhanallah. Indirectly berdakwah, mengajak orang pelanggan supaya salat zuhur. Salat dahulu. Karena orang mukmin sekalipun sibuk dengan urusan dunia, tapi dunia itu tidak pernah melalaikan dari mendirikan salat. Kan Anda sudah baca surah 24, 37 kan? Sudah, alhamdulillah. Nah, di situ Allah menyebut, yaitu rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Betul? Wa iqamis shalah. Rijalun, lelaki-lelaki. La tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Jual beli dan bisnis mereka sekali-kali tidak melalaikan mereka dari mentaati Allah. Wa iqamis salah, dari mendirikan salat. Subhanallah, kalau ini dilaksanakan, mata kasar kita nampak ketika kita berada di Madinah dan Makkah. Menjelang salat semuanya ditutup kedai. Kalaupun kita nak pergi, tolonglah saya nak minum, haus. Tutup, dia kata. Subhanallah. Kalau kita begini, begitu. Jadi tetap berniaga. Bahkan ada orang yang berniaga di sekeliling masjid pada hari Jumat. Sudah azan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharu al-bai'. Malah mereka jual beli di tepi masjid nih. Ini di Jawa, bukan di sini. Silakan. Bagi Islam lepas ada seorang pegawai SIM di Islamin di Kelang Syahdan di China kan. Dia
dia jaga kaunter. Dia tanya macam mana dia nak buatkan solat, sebab ni dia orang tak bagi shift untuk buat solat. Dia jaga kaunter sampai pada pukul pagi tu sampai pukul 3, 4 dan dia setengah daripada dia sudah sampai. Apa nama CIMB Islamic Bank. Dulu huruf K-nya tak ada, hampir-hampir Islamic Band pula, bukan bank. Fa'ala kulli hal, tanya kepada mereka lah yang berkuasa, seharusnya adalah bergiliran, ataupun kalau memang seseorang itu bekerja untuk kemaslahatan umat dan bila ia tinggalkan akan memadaratkan lebih lagi madaratnya, maka dia punya facility untuk menjamak sebetulnya. Seorang, ya itu facility, nanti tentang apakah dia tiap hari dan tidak itu realitinya. Sebab saya tidak bekerja di situ, jadi saya tidak tahu, tidak terbayang. Ini hanya sekedar pandangan dari pertanyaan tadi. Antaranya kalau kaedah amnya, apabila seseorang berada di satu kaunter melayan kepentingan umat yang apabila ia tinggalkan akan membawa kemadaratannya lebih daripada madarat yang ada, maka dia punya facility. Antara lainnya kalau dalam konteks salat ialah jama'. Jika sekiranya hanya dia seorang, tapi kan ada nanti mungkin pergilirkan kan. Seorang doktor, ya doktor yang bedah, operation. Dia buat operation mungkin lama. Dia dengar azan. Nanti dulu ya, saya akan sholat dulu. Dia tinggalkan, balik dari sholat fardu, dia mensolatkan orang yang dioperasi. Misalnya. Pasti itu. Jadi itu tentu ada pengecualian. Ya. Ada certain method di mana seseorang itu mendapat facility. Tentang nanti apakah dia masih setiap hari dan sebagainya, boleh dibincangkan dengan pengurusan yang ada, melihat kepada keadaannya. Tapi sebab saya tidak di counter, jadi saya tak tahu. Tak boleh counter pula. Fa'ala kulli hal, kaedahnya seperti itu. Kalau seseorang bekerja untuk melayan umat yang apabila ditinggalkan ternyata lebih lagi madaratnya daripada yang ada, maka dia punya facility antara lain untuk kalau salat ialah untuk menjama'. Okey. Tayyib. Jadi dalam salat itu ada jama' jika ada keadaan tertentu. Kalau musafir tentu ada qasar ya. Dalam salat itu ada qasar, tapi dalam makan tidak ada qasar, ada jama'. Boleh ke? Jama' ya. Na'udzubillah. Ala kulli hal, kita balik lagi pada perbincangan kita. Wasanazziz syakirin tadi ya. Dan Allah akan mensyukuri orang-orang yang menggunakan semua nikmat yang dianugerahkannya itu di dunia, diberi kemenangan, dan di akhirat nanti subhanallah Allah akan berikan kepada mereka thawaban yang sangat memang kehendaki oleh tiap-tiap orang mukmin. Di dalam surah Ali Imran ini ayat 195 Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa udhu fi sabili wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah. Thawaban min 'indillah. Itu karunia dan rahmat dari Allah. Bukan menjadi hak Allah untuk memberi balasan yang baik kepada hamba-hamba yang bersyukur. Bukan pula kewajiban. Bukan kewajiban Allah untuk memberi thawab, bukan pula hak si hamba untuk mendapatkan thawab. Itu adalah fadlun wa rahmatun min Allah. Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada kalimat yurid. Wa may yurid ya. Wa may yurid thawabad dunya nu'ti minha wa may yurid. Ini menunjukkan bahawa setiap orang ada iradah ataupun ada keinginan dan diberi oleh Allah modal yang sama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Hanya terserah kepada orang itu. Apakah dia mau menggunakannya, modal-modal itu mengembangkannya, ataupun mungkin dia tidak mau bekerja. Yang pastinya kalimah yurid ada kalimah iradah, maknanya keinginan.
Itu pun salah satu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. So Allah akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur sampai di sini. Habis. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam, itu saja. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Ada apa-apa soalan dalam ayat yang kita baca tadi?